I've been dreaming, in it, a life worth living, in it, a life. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali di Kominfo Menyapa bersama saya Joanna Bulawa. Dan di topik kali ini kita akan membahas atau bercerita sedikit tentang asuransi tenaga kerja. Ya, mari kita bahas bersama karena sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya, Ibu Makaria Anupisi, yang sering dipanggil Ibu Nia. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik selalu Ibu Yohan. Iya, Ibu Nia ini kepala dinas dan juga perwakilan dari BPJS Unit Pelayanan Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja, Bapak Timotius Unwakoli. Apa kabar Pak? Kabar baik selalu Iwan. Ya, terima kasih karena sudah hadir bersama saya di sini. Mungkin dengan kehadiran Bapak Ibu bisa membawa pemahaman atau banyak hal ya, karena masyarakat ini kan banyak yang belum memahami tentang asuransi tenaga kerja, apalagi di desa-desa. Jadi mungkin yang kehadiran Bapak Ibu di sini bisa membawa pemahaman buat kita semua. Iya, mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau apa yang bisa mengatasi kalau ada kendala atau ada masalah, mungkin Bapak bisa memberikan semuanya. Oke, Silakan Bapak. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beta atas nama BPJS Tenaga Kerja mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Infocom dan juga kepada pemerintah daerah, Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati yang secara tidak langsung ataupun telah mengundang beta berada di sini bersama Ibu Kepala Dinas DP4SP untuk ketemu ada bersama dalam podcast tentang asuransi tenaga kerja. Iya. Nah, berbicara mengenai BPJS Tenaga Kerja ini, beta rasa asing lagi untuk ketemu semua rakyat yang ada di NBD. Dan yang paling penting, beta memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, lebih khusus untuk Pak Bupati yang telah bekerja dengan baik dan memberikan program dan mengikuti program-program dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, salah satu BPJS program yang diikuti dari pemerintah daerah ada 2 program. Untuk ketahui bahwa dari BPJS Tenaga Kerja ada 5 program dari BPJS Ketenaga Kerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, Iya. jaminan hari tua, ditambah dengan jaminan pensiun, ada ditambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Namun yang diikuti oleh pemerintah daerah yaitu jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. 2 ya. Ya. Untuk 2 program yang diikuti oleh pemerintah daerah ini sudah mulai dari tahun 2021 sampai sekarang sudah sementara berjalan dengan baik, dan puji Tuhan dari kerjasama antara BPJS Tenaga Kerja dengan pemerintah daerah, ketong dari BPJS Tenaga Kerja mengucapkan banyak terima kasih. Dan ada beberapa hal yang pernah ketong dapat, misalkan ada kematian yang terjadi itu di pihak non ASN, dan pada tahun 2022 itu ada 3 orang ya Ibu. Ada 3 orang dari non ASN yang meninggal. Jadi dari 3 orang itu mendapat jaminan kematian. Dari tiap orang mendapat 42 juta per orangnya. Itu adalah asuransi dari BPJS Tenaga Kerja. Mungkin demikian dulu, nanti kalau memang ada yang mau ditambahkan dan kita lanjut bersama. Ya, kalau untuk dari penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mengatasi masalah tenaga kerjaan, apa tugasnya? Terima kasih Bu On. Sebelumnya saya minta terima kasih banyak dan juga mohon maaf mungkin baru hari ini bisa menyapa dengan PTSP yang bangga dengan adanya ruangan ini dan bisa mengakomodir permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya.
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian DPM PTSP, di mana bidang tenaga kerja salah satunya, dan bidang ini memang kalau untuk instruksi Presiden harus dihilangkan dari DPM PTSP karena tidak ada revitalisasi, tapi sampai sekarang masih digodok, jadi masih ada bidang tenaga kerja. Di sini bidang tenaga kerja itu dia mempunyai tugas, yaitu melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, di mana meliputi pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja, kedua penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja serta pengembangan kerja daripada tenaga kerja tersebut. Terus di situ juga ada transmigrasi, tugas transmigrasi, tapi kami Maluku Barat Daya tidak ada transmigrasi. Terus pembinaan hubungan industrial, yaitu di dalam perusahaan dengan pekerja. Ya. Jaminan sosial ya, seperti BPJS, dan penyelesaian persediaan hubungan industrial, di mana di Kabupaten Maluku Barat Daya belum ada orang yang untuk penyelesaian ini. Jadi apabila ada penyelesaian di perusahaan, harus kita kembalikan ke provinsi. Ya. Dan juga dalam rangka perlindungan tenaga kerja, maka sesuai Impres 2 tahun 2021, di situ Presiden menginstruksikan untuk setiap kepala daerah harus memberikan perlindungan kepada tenaga non-ASN dan juga tenaga kerja. Jadi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2022 sampai 2023 kami sudah, Pak Bupati sudah perlindungan terhadap 3.000 sekian pegawai non-ASN dan 4.000 sekian untuk tenaga rentan, yaitu tukang-tukang dan nelayan. Iya, itu Ibu Iwan. Ya, untuk Bapak Timo, apa BPJS pada ketenagakerjaan sama dengan asuransi? Kalau terima kasih Ibu Ang. Kalau kita berbicara mengenai BPJS tenaga kerja dengan asuransi, beta rasa itu sama saja. Tujuannya itu melindungi masyarakat atau pekerja dalam untuk mendapat perlindungan seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Baik jaminan, dia punya jaminan hari tua maupun jaminan pensiun, itu semuanya tergabung dalam asuransi. Mungkin manfaat-manfaat itu? Oke. Mungkin dari manfaat-manfaat dari BPJS tenaga kerja itu yang tadi beta mungkin sudah singgung, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, sama jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini itu adalah jaminan yang memberikan perlindungan kepada kecelakaan kerja pekerja, di mana apabila pekerja melakukan dia punya kegiatan dan di situ terjadi kecelakaan kerja, maka di situ diakomodir sebagai kecelakaan kerja, dan seluruh biaya itu apabila dia adalah peserta dari BPJS tenaga kerja, maka biaya itu ditanggulangi oleh BPJS tenaga kerja. Misalkan dia dibawa ke rumah sakit, sampai baik dari pengobatan sampai di operasi pun kami tetap menanggulangi semua itu apabila dia sudah tercatat sebagai peserta BPJS tenaga kerja. Bahkan kalau memang dia kecelakaan kerja lalu meninggal, berarti kalau memang dia kecelakaan kerja lalu meninggal, berarti dia apabila sudah 3 tahun berturut-turut tercatat sebagai peserta BPJS tenaga kerja, maka dia punya 2 orang anak dari peserta tersebut berhak mendapat beasiswa dari TK sampai selesai kuliah. Minimal 5 tahun. Dan dengan jumlah angsuran itu dia totalnya 142 juta untuk 2 orang anak. Biasa. Kalau untuk dia punya jaminan kematian itu, jaminan kematian ini diberikan bagi perlindungan bagi peserta BPJS tenaga kerja, para pekerja baik itu PU maupun BPU, yaitu penerima upah bahkan yang bukan penerima upah itu. Nah, jaminan kematian ini apabila peserta sudah terdaftar sebagai peserta BPJS tenaga kerja, maka bukan saja karena dia kecelakaan lalu meninggal, tetapi dia sakit lalu meninggal atau punya dia bunuh diri, tetap kita mengakomodir sebagai peserta jaminan kematian. Lalu jaminan untuk terkait dengan jaminan hari tua ini seperti umumnya itu untuk masa depan, untuk tabungan hari tua.
Jadi apabila saudara semua sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan mengikuti 3 program, ikuti jaminan hari tua, berarti di situ Bapak saudara punya jaminan hari tua itu ada. Dan pada saat Bapak saudara pensiun atau mengundurkan diri ataupun dipecat dari perusahaan tersebut, di PHK dari perusahaan tersebut, saudara berhak mengajukan klaim. Dan klaimnya itu tergantung ketong punya penghasilan, tergantung dari iuran yang diberikan kepada BPJS Tenaga Kerja. Iya. Lalu Ini ada kendala terkait dengan untuk kalian. kendala memang yang banyak. Kalau yang untuk program yang dari pemerintah, beta rasa tidak ada kendala. Tapi yang terjadi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, misalkan perusahaan-perusahaan yang itu kendalanya mungkin ada kebanyakan yang di kecamatan. Jadi terlambat pembayaran iurannya, itu merupakan kendala. Salah satunya mungkin tidak ada bank ataukah tidak ada lokasi bank untuk mereka, dan itu kadang apabila terdapat kendala atau tidak dibayar iurannya setiap bulan, maka di situ juga ada denda, tapi yang terlalu besar dari iuran, berapa persen dari iuran yang. Jadi mungkin itu dari atasnya. Untuk kualitas tenaga kerja di Indonesia, bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan? Mungkin Ibu bisa menjelaskan? Terima kasih Bu On. Bu On, untuk tenaga kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja menyangkut Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja itu, di situ setiap tenaga kerja itu dia mempunyai hak. Hak pertama yaitu dia harus jamin keselamatan kesehatan kerjanya. Jadi di situ juga BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan juga masuk. Ya. Kedua menyangkut moral dan kesusiliannya. Jadi di situ dia dilindungi. Dan karena di perusahaan itu ada kalanya ada pemecatan tiba-tiba dan sebagainya, itu mereka dilindungi. Dan mereka punya persekutuan yaitu Serikat Pekerja Rakyat Indonesia SPI. Ya. Terus ketiga yaitu menyangkut perlakuan yang sesuai dengan hak-hak dan martabat manusia serta nilai-nilai kemanusiaan. Jadi itu mereka dijunjung tinggi, dijamin. Dan kenapa mereka dibuat serikat itu? Apabila ada masalah menyangkut mereka itu dia penulisnya itu Serikat kerja. Ya, seperti yang terjadi di waktu Palangkaraya dan Karisma Permai, banyak kali kan ada pemecatan tiba-tiba, mereka langsung itu ya. Kami PTSP akhir sini tidak bisa jadi mediator karena kami belum ada tenaga mediator. Jadi tenaga mediator itu harus dibuat iklan. Jadi tahun depan mungkin tidak ada, kami harus, karena itu harus ada hukum dan sebagainya. Jadi dia punya itu dasarnya hukum. Ya. Terima kasih Bu On. Ya, Bapak Timo, kalau boleh tahu berbicara tentang iuran BPJS berapa? Iuran BPJS Boleh. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu On. Kalau berbicara mengenai iuran BPJS Tenaga Kerja ini kan ada dari kecelakaan, misalkan kecelakaan kerja, dia punya iurannya dihitung itu 0,24% sampai 1,74%, itu berdasarkan resiko kerjanya. Jadi dihitung dari upah kerja. Jadi 0,24% sampai 1,74%. Apabila dia resikonya berat, berarti upahnya itu bisa sampai 1,74% dari upah kerja. Lalu kalau untuk jaminan kematian itu 0,3% dari ketumpunya upah kerja. Jadi upah yang didapatkan itu dipotong 0,3% dari itu. Kalau untuk jaminan hari tua itu dia punya iurannya per bulan itu dihitung berdasarkan 5,7%. Nah, 5,7% ini rata-rata mungkin banyak pekerja yang tidak tahu bahwa itu semua dilimpahkan kepada perusahaan. Tetapi seharusnya dari 5,7% ini 3,7% itu tanggung jawab perusahaan, pemilik perusahaan, dan 2% itu tanggung jawab pekerja. Dipotong dari upah
pekerja. Mungkin itu. Lalu kalau untuk jaminan hari tua, jaminan pensiun itu 2%, 3% yang dipotong dari 2% dipotong dari perusahaan, sedangkan 1% itu dari upah tenaga kerja. Mungkin demikian dari kita. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan harapan buat masyarakat di Indonesia. Itu. Terima kasih Bu An untuk kami dari bidang tenaga kerja ini. Kami sangat mengharapkan dari pemerintah daerah untuk kalau suatu tenaga kerja dia dipakai oleh suatu perusahaan, dia harus punya skill. Seperti di Kabupaten di Batu Tua, Tembagaraja dan Karisma Permai, itu masalahnya itu kami Maluku Barat Daya Rata-rata tiap sekolah. tenaga kerja lokal itu sangat susah untuk mendapatkan tingkat yang tinggi, Kepercayaan ya karena kemampuan skillnya sudah berkurang. jadi tapi mensyukuri sesuai kesepakatan DPR sama PTSP di pemerintah untuk perusahaan Batu Tua dan yang Karisma Permai itu kami minta 60 dari tenaga lokal dan 40 dari tenaga luar. Dari luar. Dan karena dulu itu semuanya kan banyak, nggak cuma kali cuma 20%. Iya. Tapi puji Tuhan dari tahun 2022 sampai 2023 kami sudah melewati 60%. Jadi kami sudah hampir 62%. Dan 62% itu jumlahnya 945 orang tenaga lokal. Sedangkan tenaga luar cuma 500 lebih. Iya. Dan itulah kami minta perhatian dari pemerintah daerah untuk bisa mengalokasi dana untuk keterampilan jadi calon-calon tenaga kerja. Kami sekolahkan ke Ceku dulu memang tidak. Kami sudah kasih binte ke Ceku itu 12 orang. Berikutnya 16 orang, segalanya anggaran Dewan Potot ya. Jadi untuk tahun ke depan mereka sudah jamin untuk kalau kami kasih masuk untuk pelatihan tenaga kerja, mereka ini. Jadi itu saja pemerintah daerah dan juga mungkin Ibu Wan tahu di Kabupaten Maluku Barat Daya ini ketemu tenaga kerja juga banyak yang belum masuk. Ini karena perusahaan masih bingung karena mereka pikir karena iurannya besar, padahal mereka tidak tahu manfaat daripada iuran tersebut itu sangat besar untuk mereka. Tidak kalau ada kecelakaan bagi tenaga kerjanya kan mereka bukan yang mana sedangkan ini kan bebas, mereka bebas semua berapa pihak 100.000 lah. Dan mungkin kita tambah Pak Timo tadi menyangkut iuran dari DPRPT dari tenaga kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya itu tidak sesuai dengan yang kami diberi prioritas sampai cuma 9.000. Tapi mungkin tahun depan mungkin naik, tapi lihat dari berdasarkan pemilu lain mungkin ya. Dari kami terima kasih banyak dari BPJS Tenaga Kerja di Maluku bahwa sudah mengcover sekian banyak orang dengan jumlah itu yang 9.700 yang jauh dari seharusnya 16.000 lebih. Jadi itulah dan terbaru kami sudah mendapat Pak Bupati sudah mendapat penghargaan paling terendah award di mana ketong peringkat ketiga. Jadi syukur ya. Bapak bingung bisa memberikan harapan buat kamu. Oke, baik. Terima kasih, Bon. Berbicara mengenai harapan ke depan dari BPJS Tenaga Kerja. Harapan kami dari BPJS Tenaga Kerja adalah kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan BPJS Tenaga Kerja. Dan yang berikut itu lebih meningkatkan ataupun apabila pemerintah daerah lebih menambah peserta dengan melindungi seluruh peserta yang ada baik di tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Memang dari Pak Bupati sudah arahkan untuk setiap desa dicanangkan untuk 100 orang dalam satu desa. Dan kami juga berterima kasih karena atas kerjasama yang baik dari Pak Bupati dan serta pemerintah daerah, maka semua itu dapat berjalan dengan baik. Ke depannya apabila ada pemimpin yang baru dapat menjalankan ini dengan baik agar pemerintah sebagai anak daerah, sebagai
kita sebagai anak lahir Kabupaten Maluku Barat Daya dan sebagai pekerja yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya juga bisa terlindungi dan mendapat manfaat dari BPJS Tenaga Kerja. Mungkin dari beta demikian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Betul harapan-harapan yang luar biasa dari Bapak Ibu narasumber pada hari ini. Akhir kata, saya Juan Lakurawal bersama narasumber kita di hari ini undur diri. Terima kasih. Kalwedo. Kawedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a